Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jika Israel itu mayoritas beragama Islam, apakah kita menyebut Israel ini sebagai negara penjajah? Jika China, Amerika, Jepang, Australia, Singapura mayoritas beragama Islam, apakah mereka akan bisa maju seperti sekarang ini? Jadi keseluruhan isi video ini tentang pertanyaan-pertanyaan secara filsafat ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang tidak terbiasa dengan pertanyaan filsafat, silakan skip video ini karena pertanyaan ini akan bikin Anda mual gitu. Pertanyaan ini bisa bikin orang kesel gitu, tidak bisa berak sampai 7 hari 7 malam. Ya, karena memikirkan pertanyaan ini. Di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, terus tidak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, silahkan skip video ini. Dan bagi yang bisa menjawab semua pertanyaan saya akan kasih duit 1 juta. Serius. Jawaban terbaik saya akan kasih duit 1 juta. Dan jawabannya akan saya pin. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Komentarnya harus di like 10.000 like. Ya. Komentar terbaik itu saya akan pin di video ini. Dan kalau komentar itu di like 10.000 like oleh orang, maka saya akan transfer duitnya 1 juta. Oke, deal? Deal ya? Oke. Jadi, semua isi video ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak akan memberikan jawaban. Kalau saya memberikan jawaban berarti saya berpihak. Hanya bertanya saja ya. Jadi, jangan terlalu baper ya. Mari kita berpikir secara rasional. Oke, pertanyaan selanjutnya misalnya. Ada yang mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi pola pikir, tindakan, ataupun keputusan kita sehari-hari. Sesimpel misalnya cara memilih pemimpin. Jadi berdasarkan data dari Litbang Kompas ya, warga Jakarta sekalipun, warga DKI memilih pemimpin itu berdasarkan agama. 60% lebih warga Jakarta itu memilih pemimpin berdasarkan agama. Ya, jadi itu artinya agama ini mempengaruhi keputusan kita, termasuk memilih pemimpin ya. Jadi dalam cara memilih pemimpin gitu. Terus agama juga menggabungkan antara politik dengan agama sehingga ada gesekan-gesekan konflik dan lain sebagainya. Agama juga mempengaruhi apakah agama ini bisa disatukan dengan iptek atau tidak. Apakah agama ini memisahkan antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Jadi hal-hal semacam inilah yang mempengaruhi ya keputusan atau kemajuan suatu bangsa. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu, hampir 90% keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan agama. Bahkan kita lebih takut pada aturan agama daripada aturan negara. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, apakah Anda setuju atau tidak? Jawabannya yes or not. Jadi menurut data, Indonesia itu adalah salah satu negara yang paling religius di dunia ya. Bahkan melebihi Arab Saudi. Bayangkan, Indonesia itu melebihi Arab Saudi saking jeniusnya. Gila banget. Jadi pertanyaan, Indonesia kan negara yang paling religius ya, paling percaya Tuhan, si paling percaya agama gitu, si paling beragama di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita percaya Tuhan ya, negara yang paling religius di dunia, kenapa banyak di Indonesia itu orang yang menipu? Kenapa? Kenapa banyak orang yang nipu? Kenapa banyak netizen yang barbar? Kenapa banyak netizen yang toksik gitu? Kenapa banyak korupsi? Kenapa banyak parkir liar? Kenapa banyak pungli? Kenapa banyak orang yang suka berbohong? Apa bukti bahwa di Indonesia itu banyak orang penipu? Di antara sahabat yang nonton video ini, siapa yang tidak pernah kena tipu? Pasti semua kan? Saya bisa meramal. Pasti semua pernah kena tipu. Saya juga pernah kena tipu. Itu artinya bahwa negara kita itu banyak penipu. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau negara kita itu adalah negara yang paling religius di dunia, salah satu paling religius di dunia, bahkan melebihi Arab Saudi. Pertanyaannya, kenapa banyak penipu di Indonesia? Kenapa banyak orang yang bohong di Indonesia? Itu pertanyaannya harus dijawab ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, masih kuat nggak?
masih kuat nggak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Kalau masih kuat, mari kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ya, jika agama Islam adalah agama damai, kenapa mayoritas negara Islam itu seperti di Timur Tengah, ya, Afghanistan, Suriah, Irak, Yaman, Arab Saudi, kenapa negara ini sering konflik? Kan katanya kan damai kan? Agama Islam itu adalah agama yang paling damai di dunia, ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa justru negara yang mayoritas Islam itu sering konflik? Kenapa? Ini yang harus dijawab, ya. Saya tidak akan memberikan jawaban, ya. Saya hanya bertanya, saya tidak akan memberikan jawaban. Kalau saya memberikan jawaban berarti saya berpihak dong, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya misalnya, jika orang cerdas itu pasti mualaf. Jadi di Indonesia kan ada istilah jika orang cerdas itu mualaf, ya. Orang cerdas pasti mualaf, kan ada jargon-jargon seperti itu, ya. Jika orang cerdas itu mualaf. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang cerdas di dunia ini seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, ya, Elon Musk, Mark pendiri Facebook, ya, Jeff Bezos, orang-orang terkaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, ya, Donald Trump, ya, orang-orang yang berpengaruh di dunia, ya, Mahatma Gandhi misalnya, orang-orang yang paling cerdas, ya, di dunia atau orang-orang yang berpengaruh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang ini tidak masuk Islam? Kan orang cerdas pasti mualaf, ya. Kenapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab, ya. Jadi mohon jawaban itu jangan tendensius gitu, jangan berpihak gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan filsafat. Jadi Socrates pernah mengatakan, bukan jawaban sebenarnya yang penting, tapi bagaimana cara kita bertanya itu yang paling penting, ya. Seorang filsuf Yunani, Socrates pernah berkata seperti itu, ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan filsafat. Oke, masih kuat nggak? Pertanyaan selanjutnya, ya. Jika agama kita adalah agama yang paling sempurna, kenapa justru sesama agama Muslim itu saling musuhan? Kenapa? Seperti Yaman versus Arab, itu kan sesama Muslim. Kenapa mereka musuhan gitu? Kan sempurna, ya kan? Kenapa? Ya, itu yang harus dijawab. Pertanyaan selanjutnya misalnya, jika kita lahir di Indonesia, lalu di umur 3 bulan kita dibawa ke Belanda atau ke Eropa lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita akan tetap beragama Islam? Ya, apakah kita tetap akan beragama Islam? Apakah kita akan berganti agama menjadi agama lain, misalnya jadi agama Kristen dan agama lainnya? Itu pertanyaan yang harus dijawab, ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah Tuhan itu punya agama? Kalau Tuhan itu punya agama, apa coba agamanya? Saya juga mau ngikut itu. Apakah Tuhan punya agama? Kalau Tuhan itu punya agama, apa agamanya? Ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah Tuhan itu pilih kasih? Apakah Tuhan itu maha adil? Kalau misalnya ada yang mengatakan Tuhan itu maha adil, lalu kenapa, ya, umat Muslim mengatakan bahwa hanya agama kita lah yang paling benar gitu, hanya kita yang punya surga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan pilih kasih? Bukankah Tuhan itu maha adil? Kalau misalnya ada yang mengatakan cuman agama kita yang paling benar gitu, misalnya di Konoha seperti ada yang mengatakan agama lain sesat, misalnya orang Konoha mengatakan seperti itu. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu maha adil? Kalau Tuhan itu pilih kasih, hanya memasukkan satu agama tertentu ke surga, berarti Tuhan itu pilih kasih kan? Kalau Tuhan itu pilih kasih, berarti Tuhan tidak maha adil. Kalau Tuhan itu tidak maha adil, berarti itu bukan Tuhan. Apakah itu benar atau tidak? Silakan dijawab, ya. Apakah dari kita kecil pernah dikasih kesempatan, misalnya waktu kita kecil kita disuruh memilih, terserah lu dah mau pilih agama apa, ya, terserah lu mau pilih agama apa. Saya tidak mendoktrin, ya. Misalnya kita punya anak nih, saya tidak mendoktrin kamu dengan agama warisan dari saya gitu. Pada umumnya kan agama itu warisan, ya, dari keluarga kita. Artinya kalau kita lahir di luar negeri, kita bisa jadi beda agama kan. Kalau kita lahirnya di Jepang misalnya, bisa aja kita beragama lain kan.
Kalau kita lahirnya di Vietnam misalnya, bisa aja kita jadi Konghucu kan dan lain sebagainya. Jadi agama itu persoalan tempat dan kelahiran. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau waktu kecil kita itu tidak didoktrin bahwa agama kita yang paling sempurna, kita dikasih memilih agama mana yang kita pilih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita tetap mengatakan bahwa agama kita yang paling sempurna? Itu pertanyaan yang harus jawab. Ya, bagaimana kalau surga itu tidak ada? Apakah kita akan tetap berbuat baik? Apakah kita akan tetap ibadah? Apakah kita akan tetap beragama kalau surga itu tidak ada? Coba dijawab dengan jujur ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimana kalau neraka itu tidak ada? Apakah kita akan berbuat jahat? Apakah kita akan melakukan hal-hal yang di luar nurul gitu kalau neraka itu tidak ada? Itu pertanyaan yang harus dijawab ya. Apakah kita akan menjadi orang jahat kalau neraka itu tidak ada? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis, harus dijawab ya. Ya, pertanyaan selanjutnya misalnya, bukankah perbuatan baik itu adalah sebagian daripada ibadah? Misalnya nih, kita melakukan kebaikan antar umat beragama misalnya, atau antar sesama manusia misalnya, yang beda agama sekalipun, itu kan ibadah ya. Benar nggak itu ibadah atau tidak? Kalau misalnya itu ibadah, berbuat baik antar sesama gitu, ya, sesama manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita lagi ibadah, kenapa kita mengganggu orang lain dengan suara-suara yang menggelegar gitu? 5 kali sehari misalnya. Kalau berbuat baik itu adalah sebuah ibadah maksudnya. Kalau kita berbuat baik itu termasuk bagian daripada ibadah. Kenapa kita justru saat beribadah itu mengganggu orang lain? Ya, dengan suara-suara yang menggelegar gitu. Di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya. Kenapa? Ini yang harus dijawab ya. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kitab suci itu ditulis oleh Tuhan? Kalau Tuhan menuliskan kitab suci, kenapa di kitab suci itu ada kisah-kisah perang? Apakah Tuhan hobi perang? Ya kan? Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, kenapa datanya bisa salah input? Apa data yang salah input di kitab suci? Di kitab suci agama tertentu di Konoha mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah DNA manusia sama dengan tanah? Kalau ada yang mengatakan tidak, kenapa bisa salah input datanya? Kalau ada yang mengatakan unsur tanah dengan manusia itu pembentukannya sama, yang jadi pertanyaan, unsur apa ya yang sama manusia dengan tanah? Unsur apa aja? Kalau misalnya ada yang mengatakan atom, unsur atom, karena atom itu adalah partikel paling kecil di alam semesta ini, baik manusia, baik tanah dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, ya mohon maaf, kotoran juga terbuat dari atom ya. Berarti manusia berasal dari kotoran dong. Ya kan? Jadi itu terlalu dalam ya. Jawabnya terlalu diplesetkan. Jadi ini kita bicara di koridor DNA. Apakah DNA manusia dengan tanah itu sama? Kalau jawabannya tidak, kenapa Tuhan bisa salah data? Kenapa Tuhan itu bisa salah menuliskan data gitu? Di kitab suci agama tertentu ada dikatakan bahwa bumi itu datar. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah ditemukan oleh para ahli atau scientific, ternyata bumi itu bulat. Apakah Tuhan minta maaf? Ya kan? Apakah Tuhan itu salah data input? Salah memasukkan data? Kalau Tuhan itu maha bijaksana, maha cerdas, maha pintar, kenapa bisa salah memberikan data? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Jadi itu artinya, apakah manusia itu yang menciptakan agama atau Tuhan? Ya, kalau Tuhan menciptakan agama, kenapa data-data di kitab suci agama tertentu di Konoha itu bisa salah? Kenapa bisa salah? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Oke, apakah orang Indo percaya akan Tuhan? Kalau percaya akan Tuhan, kenapa netizennya paling barbar se-Asia Tenggara? Kenapa? Apakah netizen Konoha itu tidak takut akan Tuhan? Nggak takut surga gitu? Maksudnya nggak takut neraka gitu? Ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kita akan membela Palestina jika Palestina itu mayoritas beragama Buddha? Ini yang harus dijawab.
Ya, kalau misalnya nih Israel mayoritas agama Hindu, terus Palestina itu mayoritas agama Buddha, terus mereka ribut gitu. Apakah kita akan tetap membela gitu salah satunya? Coba tolong dijawab ya. Pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa kita harus punya prinsip yang penting seiman? Ya. Apakah teman-teman seiman kita itu bisa membonceng kita ke surga? Sekali lagi saya katakan, apakah teman-teman kita seiman atau seagama itu bisa membonceng kita ke surga? Boncengan gitu, nebeng gitu. Naik motor misalnya, nebeng gitu ke surga. Apakah bisa kita nebeng ke surga? Hanya embel-embel seiman? Lalu kenapa kita membela orang-orang yang seiman mati-matian gitu, memilih pemimpin juga seiman dan lain sebagainya? Apakah pemimpin itu bisa membonceng kita ke surga? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bikin perut mulas ya, mules, bikin orang nggak bisa berak 7 hari 7 malam ya. Tapi harus dijawab ya, demi uang 1 juta ya. Saya tetap konsisten dengan perjanjian saya, tapi ada syaratnya, saya pin dan akan di like orang 10.000 like ya. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya, mohon maaf, Islam itu tidak masuk ke Nusantara, kita tetap mayoritas beragama lokal misalnya, beragama Siwa Buddha misalnya, atau beragama Kapitayan misalnya, atau beragama Sunda Wiwitan misalnya, mayoritas di Nusantara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita akan tetap mengatakan bahwa agama lokal itu tetap masuk neraka? Apakah kita berani mengata-ngatain agama lokal itu masuk neraka? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, kalau misalnya ada konten kreator yang beda iman dengan kita, apakah kita akan mensupportnya? Apakah kita hanya embel-embel seiman makanya kita support konten kreator tersebut? Pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa di Konoha orang yang mualaf ya, terus orang yang mualaf ini mengata-ngatain agama sebelumnya misalnya dia dari agama Konghucu misalnya, terus dia ngata-ngatain agama Konghucu misalnya, atau dia berasal dari Hindu misalnya, terus dia ngata-ngatain agama Hindu. Dia berasal dari Kristen misalnya, terus dia ngata-ngatain agama Kristen. Tapi orang ini disebut dengan orang yang berakhlak mulia gitu. Jadi akhlaknya di mana gitu? Emang ada orang yang berakhlak baik itu mengata-ngatain agama sebelumnya? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis ya. Sesuai dengan janji saya, kalau di antara sahabat yang nonton video bisa menjawab dengan baik atau jawaban terbaik, saya akan pin, dan syaratnya komentar yang saya pin itu harus dapat like 10.000. Saya akan transfer 1 juta. Siapkan nomor rekening Anda ya. Oke. Tulis jawabannya semuanya lengkap ya. Terus kasih nomor rekening di bawah. Ya, siapa tahu like-nya sampai 10.000 like, saya akan transfer ya. Oke. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Saya Ray Konoha, saya akan kabur dulu. Salam rasional.